Tes. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus. Bersyukur untuk kesempatan yang indah. Pagi hari ini kita boleh disatukan kembali untuk bersekutu, memuji, dan membesarkan Allah kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk boleh datang menyembah Dia dan datang ke hadirat-Nya dengan hati yang penuh syukur. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Lebih dalam ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di dalam hidupku Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan.
roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari yang luar biasa yang Tuhan sudah berkati. Terima kasih Tuhan, di tengah segala kesibukan, situasi dan kondisi saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah, memuji dan membesarkan Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih untuk kelawatan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami mau pagi hari ini waktu yang kami miliki boleh sungguh-sungguh kami gunakan untuk mendengarkan suara-Mu, untuk menyembah-Mu dan meninggikan Engkau Allah kami yang luar biasa. Berkati ibadah pagi hari ini Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu yang melayani, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi supaya berita firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap jemaat-Mu, dan setiap kami yang datang tidak akan sama seperti saat kami datang, tetapi kami akan pulang dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan tinggikan Dia. Kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan kudus. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami
kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu, Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. di situ pasti, Di situ pasti mujizat pun terjadi. di situ pasti, Di situ pasti mujizat pun terjadi. amin. Amin. Saudara adalah umat tebusan Allah, benar? Amin. Mari saudara sebagai umat tebusan Allah kita boleh menjadi saksinya, saksi Allah yang hidup. Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk firman-Nya boleh ditaburkan. Kita mau datang, tinggikan Dia. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan, Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, Menikmati-Mu Tuhan. menikmati bait-Mu. Ku ingin
bersamamu Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin bersamamu Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah Dan memandang indah wajah-Mu dan memandang indah wajah-Mu. haleluya. Terima kasih. Biar setiap kami Tuhan boleh senantiasa menikmati indahnya tinggal di dalam hadirat-Mu. Tuhan, lawatlah setiap hati di tempat ini Tuhan, agar setiap kami Tuhan mendapatkan kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kami Tuhan, bersama dengan Engkau yang menjadi kekuatan, benteng, pertahanan kami Tuhan. Setiap hari kami tahu kami bisa melewati, kami bisa menghadapinya bersama Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, untuk boleh menabur firman-Mu Tuhan di tanah yang subur. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya. Dalam saat yang teduh saya undang Bapak Yudi yang akan menyampaikan. Benar Bapak, kami merasakan hadirat Engkau Bapak ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, untuk berkat-Mu yang luar biasa pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang dari kami Tuhan, menjadi satu dupa yang harum bagi Engkau Bapa. Saatnya kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kau taruh hikmat akal budi pada hamba-Mu ini Tuhan, yang lemah tidak berdaya. Tetapi biarlah Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan, menjadi jawaban, harapan, janji-janji-Mu bagi kami semua Tuhan. Dan kami pulang Tuhan tidak seperti kami datang, tetapi kami pulang dengan sukacita damai sejahtera yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, kami mau mendengar sabda-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara semua. Hari ini saya akan buka masker saya karena ada yang komentar kepada saya. Kok katanya kalau khotbah mendingan dibuka saja. Nggak kelihatan ekspresinya katanya. Ya sekarang kelihatan ya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara semua? Saya percaya hari ini luar biasa, dahsyat bersama Tuhan, tetap dalam perlindungan dan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Hari ini saya mau berbagi firman Tuhan tentang temanya yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Telah disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang yang minggu pertama tentang bagaimana pengenalan dengan Allah, bagaimana kedekatan dengan Allah. Tapi saya mau sampaikan bagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan Allah kita. Ya. Nats yang terambil hari ini dari Lukas 10 ayat yang ke-27. Lukas 10 ayat 27 ada di buletin Bapak Ibu Saudara semua. Saya akan bacakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu
dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hari ini saya tidak akan mengatakan tentang corona lah, pandemi 19 dan lain sebagainya. Dan karena berita-berita sekarang itu makin mencemaskan, makin menakutkan, bahkan mengkhawatirkan tentang perekonomian dan sebagainya. Tetapi jangan Bapak Ibu Saudara, jangan sampai terus dipikirkan itu, tetapi dengan kasih Tuhan ditinggalkan. Ya, kasih Tuhan malah dilupakan. Malah kita mengasihi Allah menjadi hilang. Malah kita mengasihi Tuhan jadi lupa. Ya. Kalau ayat di atas tadi dikenal sebagai hukum kasih, sebagai ringkasan 10 perintah Allah yang merupakan pokok hukum Taurat. Ya, yang saat itu kalau kita baca di dalam Lukas pasal 10 dari ayat yang ke-25 sampai ke-27 itu tentang orang Samaria yang murah hati. Tetapi di sana berbicara ada seorang ahli Taurat, ya, untuk mencobai Yesus saat itu. Untuk mencobai Yesus saat itu. Dia bertanya kepada gurunya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini adalah satu pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana kita akan hidup kekal kalau tanpa mengasihi Tuhan? Dan di sana Tuhan Yesus tidak menjawab langsung, ya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jadi saat itu Tuhan Yesus berbalik bertanya kepada ahli Taurat ini, apa yang tertulis dalam hukum Taurat itu? Dan apa yang kau baca di sana? Jadi berbalik saat itu Tuhan Yesus, dan ahli Taurat itu menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadamu, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kalau kita perhatikan di dalam Matius 22, kita buka di dalam Matius 22 ayat yang ke-40, itu lain lagi, berbeda. Saat itu pun sama, ya. Di sana perikopnya tentang hukum yang terutama. Saat itu, sana orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka seorang ahli Taurat. Sama, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Di sini Tuhan Yesus langsung menjawab. Kalau tadi dia menanyakan lagi, tetapi di sini Tuhan Yesus langsung menjawab kepada ahli Taurat itu. Dan apa jawaban Yesus kepada mereka? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, jadi betapa pentingnya hukum kasih ini, sehingga Yesus sendiri mengatakan demikian. Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Ada hukum kasih yang bagi kita juga untuk memperoleh hidup yang kekal. Hari-hari ini mari kita ingatkan lagi bagaimana kita mengasihi Allah yang sungguh-sungguh. Memang betul bencana di mana-mana tentang pandemi ini. Masalah makin banyak dan rumit sekali tentang pekerjaan dan lain sebagainya. Unjuk rasa karyawan masih belum selesai juga. Tetapi sekali lagi, hari ini diingatkan oleh Tuhan bagaimana mengasihi Allah. Tidak yang lain, ya tidak ada yang lain, karena pentingnya hukum kasih ini. Nah, seperti apa kasih yang diinginkan oleh Allah?
Seperti apa yang diinginkan Allah itu dari kita untuk mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah mengasihi Allah betul-betul di dalam kehidupan kita? Mari kita belajar daripada firman hari ini. Di sana dikatakan dengan segenap hati, ya, bahwa kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tulus mengasihi dengan seutuhnya. Tidak mengasihi yang lain, tidak mengasihi yang lain. Saya ingat kalau kita dulu pacaran ya, pacar kita itu tidak mau ada pacar yang lain yang dipacari gitu. Dia pasti ingin orang yang mengasihi itu sungguh-sungguh, tulus, tidak boleh mendua hati. Dia pasti cemburu ya. Dia pasti cemburu, pasti. Wah, nanti kalau saya mendua hati, pasti salah satu itu cemburu, ya. Jadi sama waktu pacaran pun, kalau kita benar-benar tulus kepada seseorang, kepada satu perempuan, benar-benar terpikirkan satu orang saja. Kalau kita mendua hati, pasti tidak akan benar, tidak akan benar, ya. Kadang-kadang kalau melihat yang lebih mencerang lagi, lebih bagus lagi, lebih cantik lagi, nah bagaimana hati kita? Jadi mendua? Demikian pun Tuhan Yesus. Di dalam Kejadian 34 ayat 14, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Artinya di sini dikatakan tentang segenap hati, sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Yesus yang menjadi juru selamat kita yang percaya, yang telah mati bagi kita dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Itu yang kita sembah dan kita agungkan, hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Saya kemarin ini sharing dengan satu teman. Dia punya teman keluarga di Surabaya. Salah satu kejelekannya adalah suaminya sering ringan tangan. Jadi mukul istrinya sering sekali. Bahkan mamanya sendiri pernah dipukul oleh anaknya itu sendiri. Jadi si perempuan ini sharing dengan teman saya, bagaimana caranya, tolong doakan. Nah sekali waktu si istrinya ini mengetahui bahwa suaminya di dompetnya itu ada jimat, satu jimat. Dan selidik demi selidik, ternyata suaminya ini masih tetap ke dukun, pergi ke dukun, pergi ke peramal. Dan itu memang satu keluarga itu sama. Senang ke peramal, senang ke dukun. Jadi kalau ada sesuatu hal yang meragukan di dalam hidupnya, dia tuh pergi ke dukun. Jadi istrinya, dia waktu sharing dia ngomong, Pak bagaimana caranya ngebuang ini, katanya jimatnya. Nah terus teman saya mendoakan kalau bisa terbuka, ada satu keterbukaan katanya. Silakan bicarakan dengan baik-baik. Ya jadi kalau ada Allah lain di dalam hidup kita, ada satu Allah lain yang mengganggu hidup kita, saya yakin dan percaya kita tidak akan benar hidup pun. Tidak akan benar hidup kita, pasti berantakan. Biarlah kita terus berpegang segenap hati kepada Tuhan, sepenuh hati, tidak ada yang lain. Tidak punya Allah yang lain. Di dalam Ulangan 32 ayat 21, mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala. Coba bayangkan Allah itu sampai sakit hati melihat bangsa Israel dengan berhala-berhalanya. Tetap dia pun tidak mengerti bahwa Tuhan telah memberikan pembebasan dari tanah Mesir.
Tetapi dia ada waktu-waktu tertentu dia tetap ada satu berhala yang dia pegang. Dan itu membangkitkan rasa sakit hati Tuhan. Kita jangan sampai demikian. Karena di sini dikatakan, sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Jangan sampai murka Allah itu timbul pada kita. Jangan sampai membangkitkan sakit hati Allah. Tetapi biarlah kita sepenuh hati kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain ya. Yang kedua, di sini dikatakan bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap jiwa, ya, segenap jiwa. Orang katakan bahwa jiwa adalah kesatuan yang tidak terpisahkan antara pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Saya mau kasih ilustrasi. Biasa kita kalau di jalan-jalan, ya, apalagi jalan yang ramai sekali, di jalan yang padat, biasa banyak rambu-rambu yang kita baca. Jangan parkir di sini, jangan stop di sini, jangan menyalip. Karena di depan itu jalannya sempit, di sana ada rambu-rambu terus. Rambu-rambu itu membuat pikiran kita kalau kita membaca, betul? Kalau kita membaca, oh jangan menyalip, langsung pikiran ini ditangkap. Oh jangan menyalip di sana, jalannya mengecil. Kita mau ngasih tindakan apa? Mengerem atau membuat lebih kencang atau bagaimana? Itu perasaan dan kehendak kita akan pasti kita lakukan. Langsung kita mengerem. Kita pelan-pelan, setelah lewat itu kita tancap gas lagi. Nah itu pikiran, perasaan dan kehendak itu terus bersatu. Segenap jiwa itu ada satu kesatuan yang terus menerus. Kalau pikiran kita, wah lagi mabok nih ya. Lagi mabok, jangankan pikiran, perasaan pun kayaknya tidak ada. Di sana sudah ada rambu-rambu tidak boleh nyalip, dihantam terus. Akhirnya bisa tabrakan. Karena dia tidak ada pikiran, karena mabuk. Tidak ada perasaan, jadi kehendaknya sekehendak hati. Menurut saya bisa, menurut saya kuat, sekehendak hati saja. Tidak dengan segenap jiwa kepada Tuhan. Bagaimana segenap jiwa kita mengasihi Tuhan? Dengan pikiran, perasaan, kehendak. Waktu kita mengenal Tuhan, thank you Lord, thank you Jesus. Engkau Allah yang mengendalikan. Minggu kemarin saya berbicara dengan satu manajer PLN di Cimahi. Kebetulan dia orang Kristen. Saya berbicara banyak. Dan sekali waktu dia berbicara tentang bagaimana kehidupannya. Pak, saya kadang-kadang, saya seorang manajer itu merasa ketakutan. Merasa ketakutan pekerjaan saya. Takut terjadi masalah di area mana mati, atau pekerjaannya tidak betul, atau mungkin anak buah saya mengerjakan sesuatunya tidak baik. Sampai-sampai saya kadang-kadang tidak bisa tidur nyenyak. Sampai-sampai dia tuh terpikirkan terus terbangun-bangun. Karena dia 24 jam harus standby. Karena kalau ada masalah sesuatu dia harus lakukan dengan cepat dengan tindakan yang baik. Saya hanya berkata kepada dia, kalau pagi ngapain, saya bilang. Bangun pagi ngapain? Wah, boro-boro Pak, saya tidur, kadang-kadang gak bisa tidur malam. Tidur nyenyaknya itu dari jam 4 sampai jam 7 katanya. Jadi malah bablas jam 7 bangun langsung ngantor. Saya katakan, bangun pagi ibadah kepada Tuhan. Dan semua Tuhannya akan mengendalikan itu semua. Jadi waktu berjalan kita melangkah di dalam pekerjaan, saya punya keyakinan bahwa Tuhan yang mengendalikan.
Itulah dengan segenap jiwa kita kepada Tuhan, kasihi Tuhan. Pikiran, perasaan, dan kehendak itu kita lakukan. Kalau kita pikirkan bahwa Tuhan mengasihi, bagaimana perasaan kita? Perasaan saya, Tuhan, bahwa Engkau yang mengendalikan saya. Sebelum tidur saya katakan, berserah kepada Tuhan. Sekarang saya bilang tidur nyenyak. Saya HP pun 24 jam harus jaga pabrik, saya bilang. Tetapi semenjak saya serahkan kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kadang-kadang kering jam 2 ada masalah di pabrik yang harus dikendalikan. Tapi saya selama ini saya katakan saya tenang. Itu tidak pernah berdering. HP-nya tidak pernah berdering. Tuhan yang mengendalikan semua. Kalaupun ada laporan tiba-tiba pagi, sudah pagi, jam mau berangkat kerja, baru ada laporan, itu pun hanya sebagai laporan. Bagaimana segenap jiwa kita ya mengasihi Tuhan. Saya pernah membaca satu buku di dalam buku Kepemimpinan Kristen, William Danforth. Dia menulis, jika kita memiliki otak yang cerdas, ya, kita memiliki otak yang cerdas, godaan terbesar kita adalah apa coba? Untuk kita tidak berpikir. Karena otaknya cerdas, ngapain berpikir lagi? Enggak berpikir lagi. Segala macam sepertinya baik, segala macam menurut saya betul. Ya. Jadi terkadang kita tidak memusatkan pikiran untuk penyembahan dan melayani Allah. Coba lakukan setiap pagi dengan segenap jiwa kepada Tuhan. Dengan segenap jiwa berikan kepada Tuhan pujian, penyembahan. Ya. Untuk menumbuhkan kasih Anda kepada Allah, tempatkan selalu Allah di dalam pikiran kita. Selalu itu di dalam pikiran kita. Apapun. Sekarang mau berjalan, ya. Kemarin ini saya sedang belajar sore, malam, tiba-tiba ada WA di grup. Anak atau teman sekolahnya Kiki hilang. Dia mungkin sedang main, hilang dari rumah. Sedangkan anak itu adalah anak ABK, anak yang berkebutuhan khusus. Malah lebih parah dari Kiki. Dan itu dia meninggalkan rumah. Waktu saya belajar itu lihat WA, itu langsung terganggu pikiran. Jadi kacau gitu. Kacau. Ini anak nggak ngerti apa-apa. Usianya kurang lebih 25 tahun juga. Kalau ada yang nyulik nanti gimana. Waduh, itu pikiran jadi kacau. Saya belajar jadi kacau juga, nggak benar gitu. Nggak benar juga. Tapi coba langkah pikiran itu dirubah. Tuhan, saya serahkan ke dalam tangan Engkau Bapa. Apapun yang terjadi itu adalah seizin daripada Engkau Bapa. Amin. Dan saat itu saya mulai tenang. Tuhan yang mengendalikan semua. Amin. Pikiran apapun yang kita coba, terus kita rubah menjadi pikiran berpusat kepada Allah. Itu adalah mengasihi Tuhan. Kalau kita diminta mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, berarti kita harus memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ya, semua yang benar, semua yang mulia. Jadi waktu kita datang penyembahan hanya untuk Tuhan,
bukan untuk diri sendiri, kemuliaan bagi Tuhan. Semua yang benar. Kadang-kadang kita punya pekerjaan salah, tetapi Tuhan yang benar saja. Jangan kita ego, kita punya kesalahan, kesusahan, mungkin kelalaian, tetapi semua yang benar hanya daripada Tuhan. Ya. Mengasihi dengan segenap jiwa juga berarti memenuhi perasaan kita dengan perasaan Tuhan. Kita mengerti perasaan Tuhan. Oh, luar biasa. Kita mau belajar mengerti perasaan Tuhan. Ya, kalau kita punya pacar, kembali lagi pacar. Kalau saya berbuat tidak baik, saya berbuat aneh, bagaimana perasaan pacar saya? Bagaimana perasaan pasangan saya? Pasti terganggu, pasti jadi bete, ya. Nah, itu bagaimana mengerti perasaan Tuhan. Nanti kita akan nyanyikan, ada satu pujian yang luar biasa. Ajari aku mengerti tentang perasaan Tuhan. Perasaan Allah itu bagaimana? Ya. Yang peduli kepada orang lain dan menundukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Itu yang penting. Jangan selalu kepentingan kita, kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan itu bagaimana? Ya. Lanjutkan. Segenap akal budi. Akal budi adalah daya upaya untuk mencapai satu tujuan dengan kemampuan menimbang baik atau buruk. Ya. Sekali lagi, akal budi adalah daya upaya untuk mencapai satu tujuan dengan kemampuan menimbang baik atau buruk. Dengan akal kita dapat mengenal Allah dan ciptaannya. Mengenal Allah dengan ciptaannya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu, itu yang kita ingat. Yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu pikiran kita bagaimana menimbang baik atau buruknya itu. Luar biasa bagi saya, Tuhan, Engkau telah berkorban bagi saya, menyelamatkan saya dari lumpur dosa. Dan Tuhan memberikan yang terbaik, yaitu keselamatan. Itu menimbang yang baiknya, ya. Ada orang yang diberi akal yang hebat dalam bidang teknologi, ada yang diberi akal yang hebat dalam bidang bisnis, bidang seni, dan lain-lainnya. Semuanya harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi artinya kita punya akal budi yang Tuhan percayakan. Menjadi seorang pujian, pemusik, membawa firman Tuhan, mungkin pengembalaan, untuk penilik, untuk apapun juga melayani Tuhan. Akal budi kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Akal budi kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Saya seringkali kan berbicara tentang kesaksian bagaimana pekerjaan saya. Saya walaupun punya akal budi, biar akal budi ini hanya dari Tuhan, yaitu hikmat dari Tuhan. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi di dalam saat saya menghadapi masalah, saya katakan biarlah hikmat akal budi Tuhan yang menyertai saya. Dan itu saya dapat menghadapi dan dapat menyelesaikannya. Itulah tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, ya. Yang keempat, yaitu dengan segenap kekuatanmu. Segenap kekuatanmu. Kekuatan adalah komponen dalam fisik seseorang yang berkaitan dengan menggunakan otot. Ya, ada kekuatan yang menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu kerja. Ya, waktu kita kerja,
kita pasti menggunakan otot untuk kita lakukan atau mengambil beban-beban daripada pekerjaan kita. Kekuatan bisa ditingkatkan dengan melatih otot. Pasti itu kan. Kekuatan kita bisa kita lakukan dengan melatih otot. Mau olahraga, atau sport, atau mau lari, mau bersepeda, dan lain sebagainya ya. Namun kekuatan juga tidak terbatas pada kemampuan fisik tubuh. Tetapi non-fisik tubuh, misalnya kekuatan finansial. Di dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi kekuatan kita bukan karena otot saja. Memang betul, kita bekerja, melakukan aktivitas menggunakan otot atau fisik. Tetapi Tuhan memberikan satu kekuatan di dalam hal lain selain otot pun, ada mungkin kekuatan finansial, kekuatan berdoa, kekuatan untuk memberi berkat kepada orang lain. Nah, bagaimana kita menyalurkan kekuatan itu, kekuatan finansial untuk menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan, ya. Melalui kekuatan kita bisa menjadi berkat buat orang yang membutuhkan pertolongan. Bukankah Tuhan mengatakan di dalam Matius 25 ayat 40, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari ada satu kekuatan finansial, ada satu kekuatan yang kita miliki di dalam doa, ada satu kekuatan kita punya berkat yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Tuhan katakan di sini sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Wah, luar biasa. Jadi walaupun kita menolong orang lain dengan sedikit, memberi, artinya kita menolong dengan berkat Tuhan, yaitu memuliakan Tuhan. Melakukannya untuk aku. Jadi kita lakukan bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan. Jadi kalau kita diminta untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kita, maka itu adalah kasih yang totalitas. Dari 4 ini adalah kasih yang totalitas. Mari kita koreksi mana yang belum kita jalankan. Mengasihi Tuhan itu, ya. Totalitas sempurna, kita menempatkan Allah sebagai yang utama. Berarti kasih kepada Tuhan tidak cukup dengan perkataan, Tuhan aku mengasihimu. Tidak cukup. Tidak cukup untuk kita datang beribadah saja. Tidak cukup kita hanya memberikan persembahan saja. Tidak cukup kita hanya memberikan perpuluhan saja. Tetapi sekali lagi di sini, totalitas untuk menjadi sempurna. Bagaimana kita melakukan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita untuk mengasihi Tuhan. Berarti kasih kepada Tuhan tidak cukup dengan perkataan Tuhan mengasihimu atau bahkan melibatkan perasaan kita sampai kita terurai air mata saat kita mengatakannya. Sering atau lupa atau tidak pernah. Tuhan, saya mengasihi Engkau. Wah, kalau pagi pada waktu ibadah pagi ya, di dalam hadirat Tuhan terakhir, Tuhan, saya mengasihi Engkau.
Kalau dengan pacar mungkin pertama pacaran ya, barijeng malu-malu, barijeng susah gitu untuk ngomong aku mengasihimu gitu, susah gitu. Kapan gitu mau ngomongnya gitu ya. Dan setelah ngomong saya mengasihimu, wah itu pacar berbunga-bunga gitu ya, berceria sekali gitu. Padahal hanya ngomong gitu loh, nggak pakai uang lagi, senang sekali gitu, senang sekali. Bagaimana perasaan Tuhan kalau kita ngomong demikian kepada Tuhan? Tuhan, aku mengasihi Engkau. Luar biasa. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Sampai air mata kita juga menetes. Karena apa? Karena mengingat kasih Tuhan itu luar biasa. Selalu setiap pagi, jangan lupa di akhir doa, Tuhan, aku mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Kita mau mengasihi Tuhan. Kasih harus diikuti tindakan nyata dalam hidup kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, bahkan kekuatan kita. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Berarti bukan dengan kata-kata saja. Jangan dengan omdo saja, ya omong doang. Tetapi di sini dikatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, harus melakukannya. Bukan omdo, tapi melakukannya. Dialah yang mengasihi aku. Itu yang sungguh-sungguh. Ya. Yohanes 4 ayat 17 saya tambahkan di sini. Di dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat yang 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam Tuhan. Saya mau katakan demikian, ada orang yang tidak berani mengatakan aku mengasihi Tuhan. Banyak dan banyak. Apalagi orang yang tidak percaya. Dia suruh mengatakan aku mengasihi Yesus, tidak berani. Tapi ada orang Kristen pun yang belum berani mengatakan demikian. Tetapi di sana dikatakan, barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jangan takut. Tuhan, Engkau Yesus sebagai Allah saya. Aku atau saya mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau. Ya. Nah, apakah saudara mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi atau tidak? Tidak perlu dijawab. Jawab sendiri-sendiri ya. Tapi di sini untuk memastikan hal tersebut ada 4 yang saudara bisa periksa. Apakah saudara karib dengan Tuhan? Nah, kita periksa bagaimana kita betul mengasihi. Kita koreksi ya satu-satu. Apakah saudara karib dengan Tuhan? Dekat dengan Tuhan? Atau hanya sekedar ibadah, sekedar berdoa, sekedar membaca Alkitab? Nanti akan saya bagikan tentang bagaimana melekat dengan Tuhan. Ya, memiliki hubungan karib dengan Tuhan senantiasa menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan melalui jam-jam doa atau saat teduh, dan tidak meninggalkan jam-jam ibadah. Kepada orang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperhatikan kemuliaanku. Itu di Imamat 10 ayat yang ketiga. Yang kedua kita koreksi.
Kalau tadi tentang apakah saudara karib dengan Tuhan, yang kedua, apakah saudara hidup taat kepada Tuhan atau firman-Nya? Di dalam ayat Yohanes 14 ayat 21a, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jangan omdo, tapi kita melakukan atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya cepat waktunya habis. Apakah saudara setia melayani Tuhan? Kalau ada tugas saja, baru datang. Kalau enggak lah, males katanya gitu. Kalau rame-rame, baru. Kalau sendiri nggak mau. Apakah saudara melayani Tuhan? Setiap kita dikaruniai talenta dan potensi oleh Tuhan. Dan itu harus kita kembangkan dan maksimalkan untuk melayani Tuhan. Coba kita maksimalkan untuk melayani Tuhan. Hari-hari ini banyak kesempatan untuk kita berdoa, mendoakan orang-orang yang sedang kesulitan, membagikan berkat, apalagi sekarang mau Natalan ya. Bagikan berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan menunda-nunda waktu melayani Tuhan dengan berbagai alasan. Banyak alasan gitu ya untuk melayani Tuhan. Saya sesibuk apapun, Bapak Gembala memberikan tugas apapun, saya tidak pernah menolak. Tentang doa, tentang membawa firman Tuhan, sesibuk apapun, saya tidak pernah menolak. Kalau saya pergi keluar kota, tapi saya coba luangkan waktu untuk belajar, tetap melayani Tuhan ya. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan ya. Yang keempat, apakah saudara suka memberi? Ingat satu cerita waktu Tuhan Yesus melihat seorang janda memberi persembahan yang hanya uangnya segitu-segitunya, tetapi dia memberikan yang terbaik. Apakah saudara suka memberi? Dilupain? Atau lupa? Atau tidak pernah? Atau sayang? Atau gimana ya? Saya tidak tahu. Selalu ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Selalu ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan dan tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau gereja ada keperluan untuk pembangunan, untuk Natal, untuk Paskah, untuk acara pembagian berkat, nggak dengar, nggak tutup mata gitu ya. Ayo kita memberi dengan rela hati. Jangan hitung-hitungan kepada Tuhan. Hitung berkatmu satu-satu. Berkat Tuhan itu luar biasa setiap pagi, setiap hari, terus sepanjang hari berkatnya luar biasa. Betul, minimal dikasih kesehatan yang luar biasa daripada Tuhan. Selalu sehat, selalu ceria. Ya. Dengan rela hati dan penuh sukacita selalu ingin menabur dan memberi untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Kalau itu tercapai, kita akan mengerti perasaan Tuhan. Kita akan mengerti detak jantung Tuhan itu tahu. Sampai seirama dengan Tuhan itu. Wah, luar biasa. Saya kadang-kadang kalau mau baca Rasul Paulus itu luar biasa. Tantangan banyak, kesulitan yang dihadapi itu banyak sekali. Tetapi dia seirama dengan Allah. Seirama dengan Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi, itu adalah rencana yang terbaik bagi kita semua. Amin.
Mari kita akan nyanyikan pujian yang tadi saya katakan. Mari leader sama singer saya undang untuk sama-sama nyanyikan lagu pujian ini. Ajari aku tadi lagunya ya. Kasih intro aja. Tadi ya. Setelah kita pulang ibadah, kita melangkah keluar pintu gereja ini. Biarlah kita punya keinginan lebih mengasihi Allah, lebih mengasihi Tuhan dari segalanya. Tuhan berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Sekali lagi Tuhan ku berikan. Tuhan berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Katakan Tuhan ku berikan. Tuhan berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Benar Tuhan,
Ajari aku terus Tuhan untuk mengenal perasaan-Mu Tuhan, bahkan mengerti detak jantung-Mu Tuhan. Setiap hari kami melakukan apapun juga seirama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat firman-Mu pagi ini. Kami diingatkan untuk tetap mengasihi Engkau Bapa, sungguh-sungguh lagi di dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu pagi ini. Kami mendapatkan sukacita yang daripada Engkau Bapa. Kami mengasihi Engkau Bapa. Kami mengasihi Engkau Yesus ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Di dalam berkat Tuhan, di dalam kasih Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saudara, waktu Allah menciptakan manusia dari tanah liat, apa tanah liat itu mengatakan, saya pengennya jadi orang seperti ini. Hidungnya mancung seperti orang Eropa. Nggak ada. Tuhan menciptakan seluruhnya menurut peta dan teladan arah. Mari saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjuna ku tanahnya, biar kau kerjakan seturut mamut, ku tunggu diam di kakimu. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dia yang tahu yang terbaik. Apa yang sudah inginkan di Tuhan, serahkan. Jangan paksa Tuhan. Tuhan punya otoritas untuk memberikan yang terbaik buat orang-orang yang percaya. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir kebaktian kami. Kami ucapkan syukur dan terima kasih buat berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Pagi ini kami bisa bersama-sama beribadat kepada Tuhan. Walaupun tidak semua ruangan dipenuhi, tapi kami bersyukur, berterima kasih kami masih bisa berkomunikasi dengan banyak jemaat yang hadir pada pagi ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh apa yang sudah kami kerjakan dalam ibadah raya ini. Berkati setiap anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, yang memimpin pujian, yang bermain musik, yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan seluruh jemaat kami. Berkati semua ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan ini tidak kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tapi sungguh-sungguh bisa mendatangkan kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Kami tetap berdoa untuk jemaat kami yang tidak sempat hadir di dalam keadaan kebaktian ibadah raya ini. Tuhan akan tetap memberkati mereka, memelihara, melindungi mereka, dan biarlah mereka bisa tetap mendengarkan firman Tuhan melalui online ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa apabila ada di antara anak-anak-Mu, jemaat kami dalam keadaan sakit, tilik mereka, jamah dengan tangan kuasa-Mu dan berikan kesembuhan yang sempurna, biar nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Penuhi hidup seluruh jemaat kami, pengerja-pengerja-Mu dengan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Jangan sampai ada di antara mereka didera dengan ketakutan karena wabah virus corona, tapi tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Kami mohon Tuhan akan pimpin, lindungi setiap anak-anak-Mu dalam perjalanan, baik yang dekat maupun yang jauh, supaya sampai di rumah dengan selamat
Dan apabila ada di antara jemaat kami seusai ibadah ini mereka harus bekerja mencari nafkah, bukakan jalan, berkati dan cukupkan kebutuhan hidup mereka, baik untuk kebutuhan jasmaninya, rohaninya, istimewa buat keselamatan jiwanya. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Amin. Selamat pagi saudara, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.